Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Paramita Nerisa Fitra, SSTMkom, selaku Kepala Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Dr. Yuni Yamasari, Skom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Yang saya hormati Bapak Rifki Abdillah Mkom, selaku dosen pembimbing proposal penelitian saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rasifil Ilmi dengan NIM 220512040076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Platform Web Terintegrasi untuk Visualisasi Data Analisis Real-Time Data IoT menggunakan Teknik Machine Learning di Universitas Negeri Surabaya. Hal yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat seminar proposal penelitian mengenai judul ini adalah karena era transformasi digital saat ini telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan tinggi. Revolusi teknologi informasi tidak lagi sekedar tentang digitalisasi data, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat menciptakan ekosistem cerdas yang responsif, efisien, dan terintegrasi. Salah satu teknologi kunci yang menjadi penggerak utama transformasi ini adalah Internet of Things atau IoT. Di Universitas Negeri Surabaya, adaptasi dan adopsi IoT masih dalam tahap awal dan juga terbatas, dengan sistem yang belum terintegrasi dan belum memanfaatkan teknologi analisis data yang canggih untuk pengambilan keputusan. Tantangan ini semakin relevan mengingat kebutuhan UNESA untuk meningkatkan efisiensi operasional di era digital, di mana 65% organisasi di UNESA masih menghadapi kesulitan dalam memvisualisasi dan menganalisis data IoT secara efektif. Bagaimana rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan platform berbasis web yang terintegrasi dengan IoT. Bagaimana memanfaatkan algoritma machine learning untuk menganalisis dan memvisualisasikan data IoT. Bagaimana melakukan evaluasi performa sistem IoT dan machine learning yang diimplementasikan. Serta apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi platform IoT berbasis web di Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian saya yang pertama merancang dan mengembangkan platform berbasis web yang terintegrasi IoT, mengimplementasikan algoritma machine learning, melakukan evaluasi performa sistem yang dikembangkan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi platform IoT berbasis web di Universitas Negeri Surabaya. Manfaat yang ingin saya capai ada 2. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini saya harap bisa memberikan kontribusi dalam bidang teknologi informasi melalui pengembangan metode baru dalam pengelolaan dan analisis data IoT. Lalu, manfaat secara praktis, penelitian ini saya harap bisa menyediakan solusi teknologi yang efisien untuk Universitas Negeri Surabaya dalam mengelola data IoT secara real-time. Penelitian ini terbatas pada pengembangan platform web berbasis IoT yang digunakan untuk pemantauan dan analisis data lingkungan di Universitas Negeri Surabaya. Algoritma machine learning yang digunakan terbatas pada teknik yang umum dipakai dalam analisis data seperti regresi dan klasifikasi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa infrastruktur IoT yang ada di Universitas Negeri Surabaya berfungsi dengan baik dan dapat mendukung pengumpulan data secara real-time. Dan sebagai langkah mitigasi risiko, jika infrastruktur atau data yang ada tidak mencukupi, penelitian ini akan menggunakan data simulasi untuk menggantikan data sensor aktual dan jika kemampuan teknis personilnya terbatas, pelatihan tambahan akan diberikan untuk memastikan penggunaan platform yang lebih optimal. Kajian pustaka saya yang pertama, bagian kajian teoritis, saya mendapatkan 6 teoritis yang saya gunakan. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT yang merupakan paradigma teknologi yang merevolusi cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada machine learning, yang ketiga ada visualisasi data, yang keempat ada platform web terintegrasi, yang kelima ada smart campus. Smart campus yang merepresentasikan evolusi komprehensif untuk Universitas Negeri Surabaya nantinya. Dan yang terakhir ada kerangka teoritis. Hasil penelitian yang relevan dengan judul skripsi yang saya angkat, yang pertama ada dari Widodo dan Pratama, ada dari Gracia et al., ada dari penelitian Zhang and Wang dari University of Singapore, ada Johnson and Smith dari MIT, serta ada Lee et al. Dari Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KIST.
Kerangka konseptual penelitian saya mencakup 4 domain utama yang saling terhubung dalam pengembangan platform web terintegrasi untuk visualisasi dan analisis real-time data IoT di Universitas Negeri Surabaya. Variabel yang saya gunakan di sini, untuk variabel independennya, saya menggunakan tipe sensor IoT, algoritma machine learning, dan metode pre-processing. Sedangkan variabel dependennya atau variabel terikatnya, yakni ada akurasi prediksi, kualitas visualisasi, efektivitas rekomendasi. H0 yang saya gunakan tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil prediksi model machine learning yang dikembangkan dengan kondisi aktual data IoT di Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan untuk hipotesis H1-nya terdapat perbedaan signifikan antara hasil produksi model machine learning yang dikembangkan dengan kondisi aktual data IoT di Universitas Negeri Surabaya dengan tingkat akurasi prediksi lebih dari 85%. Masuk ke metode penelitian, jenis penelitian saya yakni penelitian pengembangan, research and development. Lokasi penelitian saya ada di Universitas Negeri Surabaya. Populasi dalam penelitian saya mencakup seluruh data yang dikumpulkan dari jaringan sensor IoT Universitas Negeri Surabaya. Sampelnya sendiri diambil dari sejumlah titik sensor yang dipilih secara acak di beberapa area strategis di kampus Universitas Negeri Surabaya. Variabel bebas yang saya gunakan di sini adalah penggunaan teknik machine learning. Variabel terikatnya adalah kualitas platform web terintegrasi. Untuk variabel terikat di sini saya ada beberapa indikator variabel. Yang pertama ada stabilitas koneksi jaringan, kualitas data IoT, dan kompatibilitas perangkat. Definisi variabel yang saya gunakan untuk menghindari adanya miskonsepsi saya cantumkan di layar. Instrumen penelitian saya yang pertama dalam segi pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner, observasi langsung, dan dokumentasi, validasi dan uji coba, dan ada pengukuran aktivitas. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner, observasi langsung, wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan juga studi pustaka pastinya. Sedangkan dari teknis analisis data, saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama, analisis kuantitatif dengan menghitung persentasenya, analisis kualitatif, evaluasi performa platform, dan yang terakhir adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah 7 sumber referensi saya dalam pengerjaan proposal seminar saya. Baik, terima kasih. Sekian seminar proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.